morning, my student, grade 6D, Saint Stephanus. How are you? I hope you healthy. I hope you fine. I hope you ready to follow our lesson today. Senin 30 Agustus 2021. Kita sudah masuk subtema yang baru, yaitu subtema yang ketiga. Bersatu kita teguh. Pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian kata baku, dapat menjelaskan manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungannya, dan dapat mengetahui manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang pertama kita bahas yaitu muatan bahasa Indonesia. Ya, pernah mendengar kata nak? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Ya. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Digunakan dalam situasi resmi atau formal. Penulisan dan pengucapan sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat dengan EYD. Lalu bagaimana dengan kata tidak baku? Kebalikannya. Digunakan dalam aktivitas informal. Tadi formal, sekarang informal. Informal artinya tidak resmi, ya. Dan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini tidak ada dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya. Nah, mari kita lihat dulu, pilihlah dari kata-kata berikut yang termasuk kata baku. Mana dia kata baku, mana kata tidak baku. Perhatikan dulu anak ya. Aktivitas, amfibi, besok, esok, cabai, cabe, jadwal, komoditas, komoditi, teknologi, negeri. Mana di sini kata baku? Yaitu aktivitas. Berikutnya yaitu amfibi. Berikutnya yaitu besok. Berikutnya yaitu cabai. Berikutnya jadwal. Berikutnya komoditi. Berikutnya teknologi. Dan yang terakhir adalah negeri. Ayo perhatikan. Yang ada titik hijau itulah yang kata baku. Yang ada di dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan itu digunakan dalam situasi resmi, ya, atau formal, atau tadi informasi yang terdapat dalam suatu teks bacaan sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Jelas ya nak ya? Perhatikan, dengarkan bagus ya. Nanti ada tugas dari video yang didengarkan, bukan dalam PowerPoint yang kami bagikan. Baik, kita sekarang membahas muatan IPA. Muatan IPA, manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Adaptasi penyesuaian diri anak ya, penyesuaian diri kepada lingkungan. Yang pertama kita bahas yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Selain tumbuhan yang ada pada PowerPoint ini, lidah buaya atau tumbuhan bakau, masih banyak tumbuhan yang bermanfaat. Tapi kita mau membahas dulu lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan
mampu bertahan di lingkungan kering. Mengapa? Tumbuhan ini memiliki daun berduri yang berfungsi mengurangi penguapan, daun yang tebal untuk menyimpan air, dan akar yang panjang untuk menyebar agar lebih mudah mencari air. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka luar, juga untuk kecantikan rambut, juga kulit. Ada juga untuk minuman dan makanan jika pengolahannya sesuai, ya, yang hasilnya untuk kesehatan dan untuk kulit juga. Berikutnya tumbuhan bakau. Mari kita perhatikan bagaimana tumbuhan bakau itu, bagaimana akarnya itu ya. Lihat dulu akarnya. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau bermanfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup lain. Akar bakau berfungsi mencegah abrasi di pantai. Perairan di sekitar akar pohon bakau menjadi tempat hidup hewan laut. Misalnya ikan dan udang. Ya. Nah, kita sekarang membahas yaitu manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Hewan apa yang mau kita bahas? Yaitu cacing tanah dan domba. Perhatikan itu cacing, ya. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Maksudnya nutrisi ya seperti kita misalkan sudah makan nasi, minum jus, ya minum susu, nutrisi. Jadi ini juga karena tanah itu berpori sehingga dia mampu menyerap air dan nutrisi yang berfungsi untuk menjadi suburlah tanah itu. Ya, jelas ya Nak ya? Perhatikan manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, kalau sudah para petani mendapatkan tanah yang subur, ya tanaman yang ditanam menghasilkan buah yang banyak, daun yang bagus, sayuran, tumbuhan, juga bunga, ya. Karena tanahnya subur, ya. Dan tadi ada dia dari fungsi daripada cacing untuk tanah dan untuk kita, ya. Perhatikan slide berikutnya yaitu domba. Ya. Rambut domba digunakan untuk bahan pakaian hangat biasanya ya. Atau ada dia dompet, ada dia tas, ada dia hiasan ya. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal, berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Lagi seperti sekarang kan dingin ya. Orang memakai jaket ya. Sering hujan. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol ya, dan yang sudah Mem katakan tadi ya. Nah, oke. Nah, yang terakhir yaitu kita mau membahas muatan IPS. Topiknya tentang manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Ya, merdeka, bebas, ya. Ada kebebasan, ada kegembiraan, ada sukacita. Ya. Perhatikan ini gambarnya, ini dirasakan setelah ada kemerdekaan. Jadi kalau belum merdeka dulu orang belajar tidak kelihatan. Sembunyi-sembunyi. Orang-orang tertentu yang berani belajar di ruangan, ya, turunan konglomerat, ya, atau dia pejabat, atau dia yang berkuasa, ya, mereka yang berani belajar di suatu ruangan. Jadi rakyat jelata sembunyi-sembunyi.
Nah, kalau sekarang kita belajar dengan bebas, dari televisi, dari Android, dari internet, dari video daring seperti ini, maka perhatikan, dengarkan baik-baik ya. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak ya, ini dia. Nah, berikutnya, setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Jadi kalau dulu bagaimana? Tidak oleh negara kita, negara lain yang menjajah kita. Mereka lah yang menguasai hasil bumi. Perekonomian kita, mereka yang menguasai. Kita yang bekerja keras, mereka yang menikmati. Ya, untung sangat sedikit bagi rakyat yang mengerjakan, dan untung yang sangat-sangat banyak bagi si penjajah. Ya, yaitu Belanda, Jepang. 350 tahun. Wow, waktu yang cukup lama. Ya. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Ini dia, akan ada bebas kita kalau mau jualan kan, ya. Pembelinya juga ya sudah bisa memilih, hari ini aku sayur apa, makan apa, ikan apa, buah apa, ya. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ya, bebas, ada kemerdekaan. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak dibeda-bedakan. Miskin, kaya, kulitnya hitam, putih, ya, cantik, jelek, pandai, bodoh. Nah, maka kita dengan bijaksana memakai apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Ada bantuan-bantuan dari pemerintah sekarang kan, untuk rakyat yang tidak bisa bekerja, untuk rakyat yang tua, untuk rakyat yang bisa bekerja tetapi lahannya tidak ada. Ya, banyak bantuan. Bantuan rumah, bantuan uang, bantuan sembako. Ya, sudah bisa kalian lihat kan, Nak? Bahkan kita rasakan itu apa bantuan dari pemerintah itu. Nah, itu dirasakan setelah ada kemerdekaan, dikerjakan kita terima dari pemerintah untuk kesejahteraan kita. Bangsa Indonesia itu kita, ya Nak ya. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Banyak programnya, Nak ya. Nah, tugasnya kita buka pena halaman 125, yaitu muatan apa? IPA. Nomor berapa? 1 dan 2. Dan ada tugas yang lain nanti dari video yang tidak ditulis di sini, supaya kalian mendengarkan videonya. Oke, terima kasih. See you next time.